Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang volumetri atau titimetri. Tahukah Anda, volumetri atau titimetri adalah metode analisis kimia yang dilakukan untuk menentukan banyaknya volume larutan bereaksi secara kuantitatif dengan larutan yang dianalisis. Maksudnya dengan volumetri ini kita bisa tahu berapa volume, berapa banyaknya volume yang akan kita analisis. Teknik pelaksanaan analisis volumetri. Mula-mula disiapkan larutan ke dalam sampel, misalnya seperti gambar ini. Pertama, mula-mula disiapkan larutan baku dalam buret. Larutan baku di dalam buret. Dan larutan sampel dalam labu titrasi. Larutan baku diteteskan ke dalam larutan sampel sampai titik ekivalen. Inilah yang bisa dikenal dengan istilah titrasi atau metode titimetri. Pada titik ekivalen P1 N1 sama dengan P2 N2. Apabila salah satu larutan berwarna, titik ekivalen dapat diamati. Namun jika keduanya tidak memiliki warna, maka kita tidak dapat mengamati ekivalen tersebut. Misalnya titrasi asam oksalat yang tidak berwarna dengan larutan KMHOU atau warna ungu, akan didapatkan perubahan larutan dari tidak berwarna menjadi warna ungu muda. Maksudnya dari warna ungu menjadi warna ungu muda. Jika kedua larutan tidak berwarna, maka titik ekivalen tidak dapat teramati. Maksudnya itu gimana ya? Jika larutan ekivalen tidak memiliki warna, maka kita tidak dapat melakukan analisis atau kita tidak dapat mengamati. Sehingga perlu menambahkan indikator sebagai zat pembantu dalam pengamatan titik ekivalen. Kita membutuhkan zat pembantu dalam pengamatan ekivalen, yaitu penambahan indikator. Titik ekivalen atau TE tidak dapat diamati dengan mata secara langsung. Akan tetapi yang bisa diamati hanya perubahan warna, di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat titik akhir titrasi atau TAT. Misalnya titrasi CH3COOH dengan larutan NaOH menggunakan indikator phenolphthalein atau CPP. Larutan ini kemudian titrasi dengan NaOH sampai titik ekivalen belum ada perubahan warna. Ketika ada kelebihan 1 tetes larutan NaOH dengan adanya PP akan membentuk larutan berwarna merah muda atau TAT. Maka satu tetes aja larutan NaOH dengan adanya PP maka akan menyebabkan warna berubah menjadi warna merah muda. Syarat-syarat reaksi pada volumetri. Yang pertama, reaksi harus sederhana atau stoikiometri atau perbandingan yang setara dan tidak ada reaksi samping. Maksudnya kita harus memiliki stoikiometri volume atau perbandingan yang akan kita analisis itu setara atau sama. Yang kedua, reaksi harus berlangsung cepat, tidak perlu dilakukan pemanasan atau ditambah katalisator. Kita tidak boleh mengundur-undur waktu, kita harus melakukan pengamatan dengan cepat. Pada saat terjadi titik ekivalen terjadi perubahan yang jelas, baik secara fisik perubahan gas, warna atau endapan maupun kimia perubahan pH. Pada saat terjadi titik ekivalen, maka kita akan melihat perubahan secara spontan dan kita akan melihat perubahan tersebut secara jelas baik secara fisik, yaitu perubahan warna, gas, endapan maupun kimia atau perubahan pH. Yang keempat, indikator yang digunakan harus dapat memberikan ketentuannya yang jelas pada akhir reaksi. Maksud kita menggunakan indikator, pada saat kita menggunakan indikator,
kita harus dapat memberikan ketentuan yang jelas pada akhir reaksi. Apakah reaksi tersebut mengalami perubahan atau gimana? Yang kelima, jika tidak ada indikator yang mampu menunjukkan tercapainya titik ekivalen, maka proses ini harus dapat dikerjakan secara elektrokimia. Maksudnya kita dapat melakukan atau mengerjakan secara elektrokimia jika tidak ada indikator yang dapat menunjukkan tercapainya titik ekivalen. Yang selanjutnya, jenis-jenis analisis volumetri berdasarkan reaksi. Reaksi dasar dalam analisis volumetri dibagi menjadi dua, yaitu reaksi yang tidak dapat menyebabkan perubahan valensi atau reaksi kombinasi ion. Yang kedua, reaksi menyebabkan terjadinya perubahan valensi atau reaksi redoks. Berarti bisa disimpulkan, reaksi kombinasi ion yaitu reaksi yang tidak dapat menyebabkan perubahan valensi, sedangkan reaksi redoks adalah reaksi yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan valensi. Dan dari dua reaksi tersebut kita dapat membedakannya menjadi 3 jenis. Yang pertama, titrasi netralisis, yang kedua titrasi pengendapan, dan titrasi redoks. Mungkin saya dapat menjelaskan tentang volumetri atau titrasi hanya itu. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.